Selamat pagi Konconaker, langsung dari studio podcast di Snaker Trans Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 16 Semarang. Ketemu lagi di Goreng Bakwan, ngobrol bareng Bab Gawean. Podcast hari ini adalah podcast edisi spesial. Kita akan ngobrol virtual dengan narasumber kita hari ini. Sudah bergabung bersama saya, Bapak Dr. Andes Wisnuzaroh, MSI, Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian, Arista. Selamat pagi. Bapak. Alhamdulillah sehat. Kemarin kena COVID, sekarang sudah negatif, mulai masuk kembali. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Saya Dian dari Disnaker Trans Pak, tim podcast. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Ya. Kita pagi ini adalah mengenai seleksi CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Oke. Jadi bagi teman-teman yang berminat ikut seleksi CASN di Pemprov Jateng, sebaiknya jangan di-skip ya, karena akan banyak hal yang mungkin ditunggu jawabannya, bisa jadi akan terjawab di sini. Mohon izin Pak Wisnu, sebelum kita jauh lagi, tim podcast ada satu tebak-tebakan ya Pak, sebagai bagian dari tradisi podcast Konconaker. Oh ya. Nah, tebak-tebakannya itu gini Pak, kenapa zombie jalannya barengan rame-rame? Kalau sendirian takut ya? Atau sama manusia? Ya, karena kalau jalan sendirian namanya jomblo Pak. Oh, jomblo. Kasian ya Pak. Mau rasa. Baik, akhirnya yang ditunggu-tunggu para pelamar telah launching tadi malam ya Pak Wisnu. Betul, tanggal 6. Kemarin, ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk seleksi tahun ini berapa kuota penerimaan CASN Pemprov Jateng, Pak? Oke, baik, Mbak Arista, berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 832 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh formasi CASN sebanyak 11.648 formasi. Dari 11.648 formasi itu terbagi ada 3, yaitu CPNS, karena ASN itu ada CPNS dan P3K. Nah, CPNS-nya itu 301 formasi. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja non-guru itu 528 formasi. Dan kebanyakan itu di rumah sakit ini, yang 528 formasi ini. Kemudian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khusus guru, itu sebanyak 10.819 formasi. Jadi jumlah semuanya 11.648 formasi CASN untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ini. Gitu Mbak Dian. Oke, lumayan banyak juga sih. Ya banyak, terutama guru. Ya, betul. Yang juga jadi pertanyaan saya, sebenarnya apa yang membedakan PNS dengan P3K? Oke, kalau kita ya betul. Oke, perbedaannya itu kalau kita mendasarkan pada PP tentang P3K maupun PP tentang CPNS, itu ada beberapa hal. Memang di dalam prinsip-prinsip PNS itu ada 14 prinsip pengelolaan kepegawaian itu. Ada 14 prinsip itu berdasarkan PP nomor 17 tahun 2017 ya, 12 yang sekarang dirubah menjadi ada perbaikan lagi PP 11 tahun 2018 atau 20 gitu. Saya nggak lupa. 2020 ya. Itu ada perbedaan beberapa hal. Tapi nanti mungkin ada perubahan lagi, saya kurang tahu karena ini kan ada lagi isu atau keinginan dari DPR untuk merubah aturan mengenai ASN ini ya.
Jadi undang-undang ASN akan ada perubahan, tapi saya nggak tahu nanti perubahannya di mana, tapi belum. Yang jelas ada perbedaan. Perbedaan pertama itu adalah tidak ada pola karir di dalam P3K, sedangkan CPNS itu ada pola karir. Tapi pengembangan karir ada. Kemudian dalam P3K tidak ada promosi. Ya, kemudian tidak ada mutasi. Kemudian jaminan pensiun. Jadi ada perbedaan prinsip 4 ini yang membedakan. Namun demikian, untuk pensiun P3K itu diatur secara sendiri. Kalau PNS kan lain. Ya, kita sudah diambil oleh negara. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Jadi tidak ada tidak ada pangkat dan jabatan untuk yang P3K. Kemudian tidak ada pengembangan karir atau pola karir. Tapi pengembangan kompetensi ada, ya. Beda dengan pengembangan kompetensi dan pengembangan karir. Itu berbeda. Artinya kalau misalkan seorang P3K itu mengambil fungsional ahli muda gitu, dia selamanya ahli muda. Tidak akan naik menjadi ahli madya atau ahli utama, tidak ada. Jadi ahli muda terus. Gitu. Berarti kalau P3K itu ada jangka waktu pengikatan. Ya, jadi ada karena kan kontraknya minimal 1 tahun dan nanti maksimal 5 tahun. Tetapi diperpanjang lagi. Tentunya nanti ada aturan bahwa untuk memutuskan kontrak itu tidak mudah langsung diputuskan tidak. Gitu. Ada beberapa hal yang pemutusan hubungan itu ada beberapa hal yang ada beberapa poin-poin yang harus dilalui itu tidak mudah. Gitu. Walaupun ini sebagai tenaga pegawai pemerintah melalui dengan perjanjian kerja, gitu. Baik. Itu tidak mudah untuk memutuskan. Gitu. Betul. Salah satu syaratnya untuk bisa daftar P3K itu adalah pelamar sudah pernah berpengalaman di bidang tersebut. Ya. Berpengalaman di bidang jabatan yang akan dilamarnya. Karena apa? Filosofi dari P3 ini adalah profesionalisme. Dia sudah profesional. Sehingga jabatan yang diambil itu tidak mungkin jabatan yang paling rendah. Misalkan fungsional ahli pertama, itu kan untuk yang CPNS ya. Tidak mungkin ahli pertama. Ahli pertama itu hanya untuk diperuntukkan oleh CPNS. Tetapi untuk P3 itu minimal ahli muda. Jadi sudah profesional. Usianya berapa tuh Pak? Kalau usianya itu sebelum BAP. BAP itu batas usia pensiun sebelum 1 tahun itu sudah kondisi. Waktu mendaftar itu misalkan dia saat ini usianya itu 59 kalau guru kan pensiunnya 60 ya Pak ya. Mbak, jadi 60 berarti kalau dia saat ini 59 kurang 1 bulan pun boleh daftar. Jadi nanti jadi P3K cuma 1 tahun. Mungkin pengangkatannya lebih 59 tidak apa-apa. Yang dianggap itu adalah waktu daftar dia berusia kurang 59 tahun. Gitu. Yes. Ini juga pertanyaan banyak orang nih. Kenapa kok tidak ada seleksi penerimaan CPNS untuk formasi guru Pak Wisnu? Ini dari pusat. Kebijakan pusat, bukan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semuanya begitu, Pak. Jadi kemungkinan besar ke depan itu karena ada perimbangan bahwa peraturan dari Menpan itu diputuskan bahwa CPNS itu nanti adalah perbandingannya 30-70%. Yang 70% itu adalah P3K, yang PNS itu PNS itu hanya 30%. Dan kemungkinan besar ke depan itu guru dan tenaga kesehatan adalah menggunakan P3K. Nanti juga di sini juga P3K yang non guru, yang teknis, pelaksana itu juga ada. Ya, tidak semuanya guru bahwa hanya guru dan tenaga kesehatan saja yang P3K tidak, tetapi juga ada beberapa formasi teknis yang duduk di SKPD juga P3K. Ini tahun ini juga ada. Gitu. Baik. Sebenarnya Pak Wisnu, apa yang membedakan penerimaan CASN tahun kemarin dengan tahun ini? Oke. Dan adanya rekrutmen yang P3K itu, Pak. Ya. Oke. Jadi ada perbedaan. Kalau kemarin kan memang belum masa pandemi ya, waktu tes SKD-nya. Tes SKD-nya itu waktu itu belum terjadi pandemi COVID-19. Ya, betul. Tapi saat ini kita ada COVID. Otomatis satu
penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, kalau pelaksanaan yang kemarin 1 hari itu ada 5 sesi, tapi saat ini hanya 3 sesi. Karena setelah sesi harus ada penyemprotan disinfektan. Kemudian disinfektan ini nggak langsung bisa dimasuki, harus menunggu jeda waktu, gitu. Jadi sehingga dengan demikian memang sesinya lebih kecil Jadi, ya. Kalau lebih panjang juga masanya berarti lebih panjang juga ya Pak? Betul, ya. Kemudian waktu ujian seleksi kompetensi dasar, ya itu kalau kemarin itu 90 menit, sekarang menjadi 100 menit. Kalau kemarin 90 menit, jadi 1,5 jam. Tapi sekarang lebih 100 menit. Ya, hampir 2 jam lah begitu ya, hampir 2 jam. Ya. Sedangkan untuk pelamar khusus tunanetra, sekarang istilah tunanetra apa buta ya? Sensorik yang tunanetra lah itu sebelumnya itu 120 menit, sekarang menjadi 130 menit. Ya. Terus kemudian yang kedua perbedaannya, pelamar disabilitas sebelumnya tidak dipersyaratkan mengupload video, ya khusus video. Sekarang wajib mengupload video aktivitas sehari-hari sesuai dengan jabatan yang dilamar dengan durasi 5-10 menit. Jadi karena begini, bahwa pelamar disabilitas itu nanti sekarang saat ini kan ada beberapa yang bisa dibuka. Baik untuk disabilitas itu memang peraturan dari pusat Menpan itu 2% itu hanya untuk pelamar disabilitas disediakan gitu. Nah, tetapi di Gubernur Jawa Tengah saya sampaikan ada di samping pelamar disabilitas, ada formasi umum yang bisa dilamar oleh disabilitas. Ya, itu sudah ada informasi. Dan semua jenis disabilitas silakan. Kalau kemarin mungkin ada karena memang ada aturan dari Menpan itu dibatasi jenis disabilitasnya. Karena di daerah harus menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dari disabilitas tersebut. Tetapi sekarang tidak. Jadi misalkan pelamar ini yang di formasi yang dibuka umum itu siapapun boleh silakan. Mereka boleh daksa, boleh netra, boleh tuli, silahkan, bebas gitu. Tidak dipastikan mereka kalau mengerjakan tugas-tugas ini kemungkinan besar itu siapapun disabilitas kalau bersaing dengan yang umum silahkan gitu. P3 juga ada. Disabilitas pun bisa apply untuk jabatan umum ya Pak. Betul. Di samping nanti guru. Passing grade-nya berarti mengikuti yang umum itu kalau betul. Seperti formasi umum begitu ya Pak. Betul, ya betul. Baik. Kalau dilihat di daftar formasi kebutuhan kemarin kan saya sempat juga ngeri juga loh Pak. Ya. Rata-rata OPD 1 orang per 1 jabatan, Masya Allah. Betul. Disiapkan sekarang. Berat sih. Berat. Ini karena jumlahnya mau 301 loh Pak untuk yang sekian itu. Tidak seperti kemarin. Luar biasa. Ya, menurut Bapak apa yang harus disiapkan teman-teman pelamar nih Pak? Mulai dari tes pertama ya sampai SKB. Ya. Kalau menurut saya pertama kali yang harus dilakukan adalah mereka harus selalu membaca pengumuman dengan seksama. Jangan sampai keliru. Ya, dan bisa keliru. Karena ada kekeliruan mengambil jurusan dan sebagainya nggak tepat, tetap kita tolak. Karena dalam pelamar itu pertama kali dalam pengumuman itu sampai jurusan atau fakultas apa yang bisa memasuki formasi ini. Jelas di situ ada beberapa kriteria-kriteria. Sehingga perlu dibaca dengan seksama. Ya. Terus kemudian kedua, persyaratan itu benar-benar dipenuhi dengan benar. Jangan sampai terlena. Satupun walaupun itu jangan mengabaikan. Misalnya cara memasang atau mengupload kartu KTP, mengupload ijazah, yaitu usahakan jangan terbalik-balik dan sebagainya. Semuanya benar semuanya, gitu. Jadi kalau persyaratan itu kurang 1, kemudian waktu diverifikasi kurang 1, tetap dia akan ditolak. Walaupun nanti pada saat dia sanggah, masa sanggah,
dia menunjukkan bahwa dia punya persyaratan itu, tetapi tidak bisa dipenuhi waktu sanggah itu. Karena waktu dia mengupload, waktu pengumuman dan dia mendaftar itulah yang kita lihat. Jadi hati-hati semuanya, jangan mengabaikan persyaratan sekecil apapun. Ya, ikuti. Ya, betul. Ya, berarti enggak usah buru-buru karena waktunya juga. Betul, waktunya 15 hari. Ya, aturan dari Mentan memang paling minimal 15 hari karena Provinsi Jawa Tengah itu mulai pendaftaran tanggal 6, otomatis nanti penutupan tanggal 20, 15 hari. Kita mengambil 15 hari, mengingat kemarin itu kita masih ingin menambah kuota disabilitas, gitu. Seharusnya kan 2%, tapi kita 4%, gitu. 4% untuk yang disabilitas. Berarti untuk pendaftarannya tanggal 6 sampai tanggal 21, sorry. 21 Juli. Ya. Betul. Masih. Nah, ya. Betul. Setelah itu 21 Juli sampai nanti ada gimana Pak Wisnu? Jadwalnya ya. Nanti ada verifikasi, maaf ya, masa sanggah. Seleksi administrasi. Ya. Nanti ada seleksi administrasi, ya. Seleksi administrasi, saya baca benar-benar, saya lihat jadwalnya, oke ya. Jadi pengumuman seleksi itu tanggal 6 Juli sampai 21 Juli. Kemudian pendaftaran seleksi CPNS sama, tanggal 6 sampai tanggal 21 Juli. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi itu 28 sampai 29 Juli. Pada saat pendaftaran itu langsung kita akan melakukan verifikasi. Verifikasi ya. Setelah diumumkan ada sanggah, masa sanggah. Masa sanggah itu 30 Juli sampai dengan 1 Agustus. Diberi waktu berarti 3 hari. Sanggah ini. Sanggah ini hanya akan diterima apabila bahwa kesalahan dari kami, dari panitia, bukan dari mereka. Kalau kesalahan dari peserta melamar itu salah, ya pasti akan di-cut, tetap tidak diterima. Gitu loh, ya. Baik, kemudian masa sanggah, pengumuman masa sanggah itu tanggal 9 Agustus 2021. Ya, kemudian pelaksanaan SKD atau seleksi kompetensi dasar ya. Itu ya. Itu tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Pengumuman hasil SKD kalau tidak salah sesuai dengan perencanaan adalah tanggal 17 sampai 18 Oktober 2021 itu pengumuman SKD. Ya, ini jadwal ini memang dari pusat, bukan dari kami. Ya, kami hanya pelaksana mengikuti apapun yang diputuskan oleh pusat, gitu ya. Kemudian, ya. Kemudian pelaksanaan persiapan pelaksanaan SKB, seleksi kompetensi bidang. Itu tanggal 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Ini pelaksanaannya, ya. Kemudian pelaksanaan SKB ini persiapan pelaksanaan SKB, kemudian pelaksanaan SKB-nya itu adalah 8 sampai 29 November 2021. Kemudian hasil penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB itu adalah tanggal 15 sampai 17 Desember 2021. Dan pengumuman kelulusan untuk SKB otomatis sudah menjadi calon CASN itu adalah 18 sampai 19 Desember 2021. Nanti ada masa sanggah juga. Kalau dia merasa bahwa dengan perhitungan dia itu masuk, tapi kenapa nggak masuk? Ada masa sanggah. Sanggahnya adalah 20 sampai 22 Desember 2021 dan jawaban sanggah itu antara 20 sampai 29 Desember 2021. Gitu. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa di proses tes administrasi itu pelamar harus hati-hati dalam Betul. Nah, sekarang kalau misalkan pada saat SKD apa yang harus disiapkan oleh pelamar, Pak? Tipe soalnya masih dengan tahun kemarin? Sama, dengan mirip dengan tahun kemarin, gitu, ya. Jadi nanti ada tes intelijensi umum atau TIU. Itu ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Ya. Jadi harus belajar kedua. Ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini yang biasanya agak sulit ini. Ya.
Itu sebenarnya karena soalnya itu tuh panjang banget. Betul, yaitu untuk menguji pelayanan publik, jejaring kerja atau network, kemudian sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Jadi ada beberapa tes semacam itu. Kemudian yang ketiga itu tes wawasan kebangsaan atau TWK. Itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Dengan demikian, pada waktu SKD ini sebenarnya para pelamar bisa belajar melalui website BKN, bisa itu ya. Yaitu ada latihan-latihannya. Ya, Bang Soal di sana ada di BKN. Simulasi CASN di SSACN itu mungkin ya Pak. Ya, betul. Nanti kita suruh belajar. Dan pengalaman, ini pengalaman saya tanya-tanya mereka yang memang sudah diterima CPNS atau sekarang menjadi PNS itu rata-rata mereka memang belajar untuk simulasi di BKN tersebut melalui websitenya BKN. Itu berkali-kali. Tapi tahun ini karena pandemi kita tidak bisa melakukan simulasi. Tidak seperti tahun kemarin. Permasalahannya apa? Pandemi ini. Kami takut karena begitu kami di BKD ini sebenarnya protokolnya kita menjaga dengan ketat luar biasa. Tapi faktanya yang kena itu cukup lumayan banyak. Kalau tidak salah itu 26 orang kita kena COVID-19 ini. Padahal kami iya betul menerima tamu pun hati-hati sekali, harus sekarang pakai antigen ya, tetapi tetap kok bisa kena. Dan teman-teman saya tahu mereka sangat menjaga kesehatan luar biasa untuk COVID ini. Tapi faktanya tetap kena, sehingga kami takut nanti kalau kita kumpul-kumpul lagi di simulasi ini kita semprit oleh tim nasional tentang ini, kena hukuman nanti. Jadi kami nggak mau. Jadi terpaksa kami tidak melakukan simulasi. Berarti para teman-teman pelamar ini harus lebih kreatif nih. Ya, melalui website. Sendiri harus belajar mandiri. Betul. Untuk passing grade-nya Pak, kalau tahun ini berapa Pak? Belum ditentukan. Belum ditentukan berarti ya Pak? Ya belum. Ya. Baik. Belajar dulu dengan baik. Tidak tahun kemarin nih untuk Pemprov Jateng itu kan agak mundur kemarin pengumumannya, atau ya gitu bikin dangdikduk gitu. Ya berarti, betul. Ya memang kita sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah kita difasilitasi koordinasi oleh kita ketemu dengan Seknek, kemudian Sekretaris Kepresidenan, kita ketemu di Kementerian Sosial, dan memang kami untuk melakukan masalah disabilitas itu kami benar-benar tidak main-main gitu loh. Hati-hati sekali untuk menentukan, waktu itu kan ada aturan dari Menpan, sifat disabilitas atau karakteristik disabilitasnya harus dimunculkan. Jangan sampai, karena kalau misalkan kita tidak siap untuk menyediakan sarana prasarana, itu nanti akan mengganggu proses pembelajaran, melakukan penugasan. Sehingga kami waktu itu sudah mengambil tenaga ahli di bidang disabilitas. Itu kira-kira jabatan ini bisa nggak diisi orang ini kita tanyakan di rapat berkali-kali, dan itulah hasilnya semacam itu waktu kemarin itu, dan itu diapresiasi positif oleh Menpan dan BKN ngakui bagus Jawa Tengah. Apa inovasi BKD pada pelaksanaan penerimaan CASN tahun 2021 Pak? Enggak, kalau inovasinya kita tetap seperti kemarin karena semuanya menggunakan aplikasi dari BKN. Kita hanya melaksanakan saja. Otomatis pelaksanaan kita sekarang ini, mengingat saya jujur aja anggaran kita kan kecil gitu. Kita jujur aja anggaran kita kecil, kita tidak bisa melaksanakan secara mandiri. Kalau kemarin kan mandiri digodong-godong dengan protokol yang memang diakui oleh nasional bagus banget provinsi. Tetapi dengan sekarang itu anggaran dialihkan COVID, kita menggunakan pihak ketiga, kemungkinan besar kita di UNES, di Swakelola, di UNES, Universitas Negeri Semarang, tempatnya di situ. BKD tetap berusaha untuk melakukan pelayanan terbaik bagi para peserta ini. Teratur sekali sih. Oh, bagus. Ya, bagus banget. Ya, itu sampai DPR pusat, sampai BKN itu mengakui paling bagus untuk Jawa Tengah waktu pelaksanaan ini, seluruh Indonesia itu mengakui bagus. Ya. Dan jumlah pelamarnya juga ribuan. Luar biasa, memang. Ribu itu ya Pak? Betul, karena memang pelamar paling banyak itu Jawa Timur, Jawa Tengah.
Bahkan sekarang ini kan lulusan STAN itu sudah didistribusikan ke Pemda. Kami minta itu ternyata pelamar juga paling banyak yang mau menempat di Jawa Tengah itu paling banyak peminatnya itu di STAN. Gitu. Ya saya terima kasih karena mungkin dianggap Jawa Tengah ini mungkin pengelolaan kepegawaiannya mungkin lebih transparan, lebih open gitu, sehingga dia tahu persis bagaimana perkembangan kalau bekerja di Jawa Tengah dengan yang lain mungkin yang membedakan mungkin itu saya juga nggak tahu, tapi saya bukan berarti itu sampai sombong enggak. Kami selalu memperbaiki pelayanan pengelolaan kepegawaian itu dengan cara-cara yang lebih adil dan kita selalu katakan pada teman-teman bahwa kita itu semua ASN adalah istimewa, tidak ada yang diistimewakan, semua istimewa bagi kami gitu. Itu Mas Dian. Yang paling penting ketika proses rekrutmennya itu transparan sehingga harapannya menjadi pelayan masyarakat pun bisa ini ya Pak, bisa punya integritas gitu ya Pak. Betul, itu harapan kami itu. Kami memilih pegawai yang berintegritas yang bagus. Walaupun kemarin ya memang kalau kita melakukan evaluasi terhadap CPNS yang sekarang ini sudah masuk dan diterima itu ada sebagian kecil sekali yang memang kayaknya sikap dan perilakunya itu kok nggak bagus gitu, nggak bagus. Tetapi kita langsung ambil langkah-langkah yang tepat gitu. Ini terjadi. Baik. Ada beberapa hal gitu. Ya. Baik. Kalau dari Pak Wisnu sendiri, apa tips dan triknya agar teman-teman ini bisa sukses ikut seleksi CASN tahun 2021? Kalau kita bicara Mas Hasan, satu, dia harus belajar. Belajar tes TIU, TWK, TKP. Itu benar-benar belajar, sungguh-sungguh. Dan ternyata mereka yang IP-nya tinggi belum tentu itu diterima. Jangan ada yang biasa-biasa, tetapi karena dia belajar dengan sungguh-sungguh, itu sukses. Yang kedua tentunya ya tetap harus berdoa ya. Berdoa itu penting gitu. Untuk memberikan motivasi itu harus doa. Karena keberhasilan tidak mungkin hanya karena usaha secara fisik dan sebagainya enggak. Tapi kita pasrah kepada Tuhan. Karena yang menentukan itu sukses dan dia juga Tuhan. Gitu. Allah. Gitu. Jadi tolong teman-teman tetap berdoa. Saya membaca sebuah buku karangan dari seorang yang pernah terima di CPNS itu. Mereka itu selalu berdoa, terus setiap ketemu teman katanya gini, doakan ya saya bisa diterima CPNS, doakan. Ternyata yang doakan banyak itu akhirnya banyak diterima. Dia pernah gagal, terus kemudian menulis buku-bukunya bagus sekali, sederhana gitu ya. Itu kebetulan istrinya salah satu pegawai di BKD sini yang diterima itu, kan diterima di Kota Semarang gitu. Dia menulis buku bagaimana pengalaman menjadi seorang tes CPNS begitu. Itu bagus banget. Jadi satu hal bahwa dia harus untuk belajar dan jangan takut untuk selalu membuka perkembangan tes itu. Yang kedua, setiap ketemu teman, saudara ataupun suruh doakan ya gitu. Terus kemudian dia juga karena dia seorang Islam, ya otomatis dia juga sholat malam juga dan sebagainya itu selalu dilakukan itu. Dan mungkin ini juga apa yang kami lakukan sama dengan mereka. Gitu. Jadi kita harus belajar, ya, berdoa sama berusaha tetap. Usaha ya Pak ya. Ya. Minta doa teman-teman. Ya betul. Jangan malu minta doa. Betul. Orang. Ya, saudara, teman, tetangga itu. Gitu. Betul. Jangan malu. Gitu. Kadang kan kalau misalnya mau ikut tes apa gitu, kita tuh rahasia dulu biar nggak apa-apa gitu ya Pak. Malah nggak gitu ya, harusnya setiap orang itu mendoakan untuk kebaikan kita gitu ya Pak. Iya betul. Baik. Pasti kan kalau misalkan kita itu lulus sarjana misalkan S1 gitu ya, itu pasti kan ada loh pendaftaran CPNS nggak daftar, kan kayak gitu. Pasti kan betul. Ya saya dapat, doakan ya saya diterima, ya doakan diterima gitu terus nggak apa-apa. Minta kayak gitu ya. Yang penting tidak sombong, tidak riak dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Baik. Terus yang kedua, terus selanjutnya itu mohon CPNS kita, calon-calon pelamar PNS atau ASN kita, itu jangan percaya dengan apapun informasi di luar atau calo atau orang lain yang mengatakan bisa menerobos atau bisa mengantarkan dia menjadi CASN. Itu bohong semuanya. Jadi pengalaman kami waktu menjadi kepala BKD ini sudah 2 tahun, itu pasti setelah
penerimaan CPNS selesai, waktu pemberkasan itu pasti ada orang yang datang. Datang itu tidak hanya 1 2, ada yang 12, ada berapa datang dengan pakaian yang putih hitam, ya kayak orang kayak itu, dia akan pemberkasan, padahal pemberkasannya bukan di kami, pemberkasan lewatnya itu lewat aplikasi, gitu loh. Terus dia merasa ada panggilan diterima. Ada lucunya lagi, mereka tidak ikut tes, tapi ada panggilan diterima. Aneh, dan mereka ada yang sarjana. Saya tuh heran, sarjana kok ya kayak gini sih kualitasnya, gitu loh. Kan mereka tahu bagaimana proses untuk menjadi PNS itu begitu sulitnya, gitu. Jadi jangan percaya sama omongan siapapun juga. Percayalah apa yang diinformasikan dari BKD, BKN maupun dari pemerintah pusat, bahwa tidak ada permainan sama sekali. Ikutilah SOP yang ada. Kalau daftar menggunakan aplikasi harus begitu tes, kemudian tes ini bersifat adil. Tidak ada yang katakanlah itu dipermainkan, tidak ada. Faktanya bahwa kami pun banyak pegawai-pegawai kita yang putranya tidak diterima. Banyak, tidaknya 1 2. Banyak sekali. Kemudian padahal kita juga pengelola BKD yang jadi panitia. Anaknya nggak diterima, ya sudah. Gitu. Kemudian yang di Sekda juga banyak putra-putranya itu. Putra-putranya pejabat eselon 2 atau JPT, jabatan pimpinan tinggi itu. Banyak yang daftar, tapi nggak diterima. Ya sudah. Bahkan putranya Pak Sekda ya, tahun kemarin itu nggak diterima. Jadi ya sudah gitu. Jadi kalau bisa dimainkan, ya mending putarnya Pak Sekda toh ya. Beliau kan panitianya gitu. Katanya nggak diterima, ya sudah gitu. Jadi percayalah apa yang kita sampaikan. Ikutilah proses-proses SOP yang ada gitu. Nggak usah percaya dengan orang lain yang ngomong mau bisa menerima, bisa mengantarkan, bisa menjamin bahwa dia tidak perlu tes, tidak gini, bisa diterima dan sebagainya. Bohong semuanya. Berarti teman-teman jangan percaya adanya calo di penerimaan CASN ini, karena dari awal sudah clear, sudah transparan. Ya, betul. Yeah. Orang punya kesempatan yang sama asalkan mau belajar dan berusaha. Jangan lupa begitu, Pak. Betul, ya itu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wisnu yang berkenan hadir dalam podcast virtual hari ini. Matur nuwun sangat ya Pak, informasinya. Sama-sama, ya. Jangan kelamar. Jumpa lagi di podcast berikutnya dengan topik yang berbeda. Tetap semangat. ASN 2021, belajar dan minta restu orang tua. Oke, terima kasih Mbak Dian. Untuk konconaker yang lagi-lagi cari kerja, bisa akses layanan iMakaryo di Snaker Trans Provinsi Jawa Tengah dengan buka laman bursakerja.jatengprof.go.id. Yuk kita say no to rebahan biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bab gawean pokoknya goreng bakwan. Jangan lupa dan lakukan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Salam untuk teman-teman di Snaker Trans.